Welcome to the Paxic. Masa lalu di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball siap beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rili. Assalamualaikum guys. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. Yes, untuk kali ini Pacis kita bakal bereaksi apa Pacis? Untuk hari ini kita pengen mendengarkan lagi kisah-kisah menarik tentang culture shock orang Malaysia, di mana kali ini suami orang Malaysia ini terkejut pertama kali datang ke Indonesia. Itu kaget lah sampai dia menutup telinga katanya begitu ya kan. Tutup telinga kenapa? Ya mungkin disebabkan bunyi klaksonnya kah, apa kayak gitulah. Oh, jadi harus kita pengen sikat, kita dengarkan lihat juga. dulu ya. Nah. Jadi kalian harus nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ini pastinya kisah ngakak nih ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan mulakan dalam 3, 2, 1 and go. Lampu hijau kereta di depan kami itu kan dia belum jalan gitu, jadi di situ supir angkotnya Makin itu kerap ya, beberapa dia kali bunyikan. pip kayak gitu. Jadi suami aku kebingungan, suami aku terkejut waktu itu, dan dia sampai tutup telinga ya, dan aku hanya ketawa lihat suami aku, reaksi suami aku yang melihat kanan kiri. Jadi suami aku bilang, kenapa ini ada insiden kah, kok seperti ini kali sih, kok seperti ini gitu loh. Jadi aku hanya ketawa sampai supir angkotnya pun tuh dia melirik gitu di cermin depan dia tuh kan ada, dia melirik di atas. So ini suami aku diam kayak gitu. Dan setelah kami turun ke angkot, tuh suami aku bilang, ayah, memang seperti ini kah kalau di Indonesia? Ini orang di sini sesuka hati ya mau bunyikan horn kereta gitu. Ya iya, kalau kita di Indonesia memang seperti itu gitu. Kita di Indonesia memang sudah biasa dengar bunyi seperti ini gitu kan. Memang kalau di Indonesia nggak ada larangan-larangan seperti ini. Ya kalau di Malaysia nih memang lah sudah cari gado kalau orang buat seperti ini gitu kan. Suami aku bilang ya teman-teman, ya lah jangan samakan Indonesia dengan Malaysia, memang tak sama lah. Sebab seperti ini ya teman-teman ya, bukannya suami aku sombong atau apa, tak, tapi kalau orang Malaysia ini macam apa ya, tak biasa dengar bunyi seperti itu, bunyi bising seperti itu gitu. Kalau di Malaysia kita jarang sekali dengar bunyi horn kereta ataupun motor, jarang sekali teman-teman, karena di sini memang tidak diperbolehkan. Ya, karena kalau di Indonesia bunyi kereta itu lain juga Pacis. Udah. Betul. Nah, kita mobil ya. Mobil. Nah, jadi memang sebenarnya aku nggak kaget banget lah ketika di pertama kali datang Indonesia yang harusnya bunyi klakson, karena perkara pertama yang aku pikirkan adalah ketika semua orang bunyikan klakson, pertama adalah pastinya hukumnya di sana sebelum, biar orang lebih peka kayak gitu, orang lebih ada kayak gitu. Karena bagi aku agak sedikit lebih kepada untuk mempermudahkan perjalanan itu harusnya ada bunyi klakson lah. Sepertinya kalau mau lalu pun kita titit gitu. Ya. Sumpama kita ngomong lah juga gitu. Ya gitu, minta maaf gitu ya kan. Keramahan orang Indonesia guys. Titit gitu. Iya, gitu. Kita pernah nampak depan guys ya, terlanggar guys. Ya, tertabrak dia kayak gini. Apa yang mereka lakukan? Mereka maaf ya. Oke, enggak apa-apa, jalan. Gitu aja ya, gitu. Aduh. Beda kalau di Malaysia, kalau ada bunyi klakson itu artinya lu sudah cari gaduh begitu. Nah, maksudnya
ada sesuatu yang lo udah lakukan gitu. Ada sesuatu yang udah kamu lakukan dan kesalahan yang kamu lakukan. Betul. Ya umpama kalau apa mobilnya mendekat begini, hornnya akan berbunyi kan kalau di Indonesia. Tit begitu. Kalau di Malaysia tabrak dulu, kudung, baru tet. Ya. Gitu guys. Aduh. Ya, lanjut. Hey guys, Teman aku Malaysia lagi kaget, main Jakarta nih di semua Pik gini. dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Dia bilang kayak, wah Jakarta semaju ini. Dia lihat pembangunan Pik kan, dan dia lihat sekarang Pik tuh kayak gini. Pik itu baru. Terus dia lihat Jakarta ternyata maju banget. Jadi kayak, wah seneng sih di mata dunia paling enggak Jakarta atau Indonesia itu jadi kayak negara yang lebih maju. Gimana menurut kalian guys? Hey guys, Benar-benar itu juga ekspresi kali pertama kita sampai ke Jakarta pun kayak macam gitu guys. Dan tarikannya juga dari apa utara, selatan, timur, barat semua itu ada. Dan untuk kita explore dalam masa 1-2 hari memang nggak akan cukup Jakarta atau ya ampun guys. Benar. Lanjut. Dari apa sedangkan kita pengennya ke Peak lagi. Tetapi disebabkan waktu itu macet ya. Jadi kita lagi sedang ke bandara dan menyebabkan kita nggak sempat untuk ke Peak dan apa jadi pelarian kita guys di bandara. Waduh. Iya. Waduh gitu kan. Kaget ya kalau ternyata brand outdoor Indonesia yang satu ini paling terkenal dan disukai sama warga Malaysia loh. Apa, Beberapa Iger? waktu lalu Iger. saat saya bawa tamu dari Malaysia ngetrip ke daerah Lubuk Banggai, ada hal unik nih yang jujur saya juga baru tahu. Nah setelah saya trip itu saya menawarkan ke mereka buat belanja ke tempat oleh-oleh buat Iger ya dibawa kan? pulang ke Malaysia. Iger Tapi ya. ternyata Wah. mereka itu nggak mau, Yes, siapa yang justru mau, lebih Bang? memilih buat hunting toko oleh-oleh lain yang sudah mereka nantikan dari saat mereka di Malaysia. Dan kalian tahu apa yang mereka mau beli? Mereka lebih memilih belanja di toko Eiger guys. Awalnya agak kaget gitu, kenapa mereka lebih memilih ke sana? Tapi pas mereka jelasin kalau brand outdoor Eiger itu sudah sangat terkenal di Malaysia sebagai salah satu brand outdoor yang punya banyak desain keren, Yeah. tapi harganya terjangkau. Jujur agak kaget juga sih kalau ternyata mereka lebih pede pakai brand Eiger ini saat dibawa traveling di Indonesia maupun di Malaysia. Sejujurnya Kaget ya, guys begini guys. Banyak lagi brand-brand outdoor yang diimport masuk ke Malaysia, tetapi harganya tidak terjangkau guys, seperti Karimo ataupun Osprey dan sebagainya itu terlalu mahal. Ya, Jadi, tapi Eiger masuk ke Malaysia juga mahal, Beci. itu yang kita mau bilang tuh. Tapi kalau pergi Indonesia itu adalah peluang yang terbaik untuk kita borong Ya, beli benar. semua barang-barang Eiger karena murah guys, murah dan berkualiti tinggi. Dia enggak murah banget lah, tapi terjangkau lah. Terjangkau Lebih murah lah. daripada yang bila sampai di Malaysia ya kan. Nah, cumanya bila sudah di Malaysia ada satu Eiger yang baru buka. Allah, harganya guys. Berapa sih? Kira- Kamu udah pergi ya? Udah lihat daripada websitenya apa semua tuh lebih kurang 20 hingga 30% daripada Indonesia. Maksudnya lebih. Maksudnya kalau di Harganya Indonesia lebih. itu Contohnya kalau- kalau di Indonesia harganya 100.000. Oke. Tapi kalau udah masuk Malaysia harganya jadi 200. kalau kayak gini 170.000. Begitu lebih kurang berapa? 40 lebih ringgit gitu. 40 hingga 50 ringgit. di Jakarta hari itu Kita bisa dapat 20 ringgit. Maksudnya di bawah 100.000 lah bisa dapat. Yang oke. itu. Di bawah tuh kalau nggak salah lah. Jadi maksudnya segala jaketnya mudah untuk didapati di Indonesia guys. Oke, baik. Ya, lanjut. Waduh. Pertama kali datang ke negara saya Indonesia ya. Tiga empat Time ya, you datang sudah besar ke juga. negara saya. Apa yang you rasa beda dengan beja dia Malaysia dengan Indonesia? Oh, tak sama loh. Masa sampai itu Medan, Oh, orang Medan. itu sampai Orang pergi Medan. ke kampung. Oh, ini tapi di kampung ya kakak ini, Kampung, bukan di... kalau sampai mau tidur 12 orang. Tingkap semua mau tutup. Lagi merokok di dalam. Kali macam mana? Tak mati pun setengah mati. Anak masa istri nak pergi besarin, pergi ke rumah sakit itu. Nak merokok saya nak keluar Medan, tengok di dalam ada orang merokok di dalam. Oh, di hospital merokok. Orang merokok di dalam.
Alamak, saya Oke, jadi gini ceritanya ya. Tadi menurut ya. Itu tentang nih apa? Tentang lebih kepada nih lah apa tuh? Merokok lah bagi dia begitu. Kenapa? Maksudnya kalau apa tadi bilangnya Kalau tuh? kalau di Indonesia orang itu merokok dalam rumah ya nggak apa-apa gitu. Nah, begitu Oh, katanya. kalau Malaysia jangan guys. Waduh, Malaysia ini gila guys, peraturannya udah. Hei. Memang wah, kita Bang, sendiri nggak betul ke Kak bisa. Indo banyak pakai kereta mewah bukan kereta lokal. Terkait hal ini, mungkin persepsi orang Malaysia ketika ngelihat jenama kereta yang diguna orang Indonesia itu macam mewah. Betul. Lagi-lagi kalau misalkan saya datang ke Malaysia, pas tuh kawan-kawan saya ada kereta. Jadi di Malaysia itu mayoritas kan untuk pakai kereta tuh kereta mobil yang buatan negaranya kan, Proton, Pro 2, mereka lebih cintai produk lokal intinya kayak gitu kan. Ya, jadi seolah-olah membangun perspektif di orang Malaysianya itu sendiri, kalau misalkan orang yang bukan pakai mobil Pro 2, Proton, karena kan murah gitu ya, oh pasti itu mewah gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena Indonesia setahu saya sih nggak memproduksi mobil yang ada jenama tersendiri, enggak. Ya kebanyakan tuh jenama-jenama dari Jepang kah atau apa ke, jadi mungkin itu yang dirasa orang Malaysia tuh macam mewah atau apa. Tapi kalau di Indonesia ya di beberapa jenama ada yang oke lah ini biasa, ada juga yang mewah kayak gitu. Jadi ada perbedaan perspektif itu aja, karena terkait perbedaan kalau misalkan di Malaysia itu lebih banyak pengguna mobilnya itu beli buatan lokal, buatan sendiri, buatan Malaysia, Pro 2 atau Proton. Karena lebih murah katanya. Makanya di Malaysia itu lebih banyak pakai, orang kita lebih banyak lihat pakai mobil daripada motor. Gitu. Baru kita paham juga. Ya, Bukan benar berarti juga ya kan? bukan berarti mewah, tetapi mindset guys. Pemahaman kita tentang produk lokal dan juga produk import itu membedakan dua kasta Harga. ini. Harganya juga. Gitu. Padahal dua-dua punya apa benda yang sama ya, maksudnya dari A ke B gitu perjalanan sama aja ya kan. Betul. Lanjut. Masa saya cakap Melayu dekat Jakarta, bang, ni satu berapa Oh, cuman 50,000. Oh, 50,000, murahnya. Dari Malaysia je. Dari Malaysia kenapa? Jadi Upin Ipin lah. Upin Ipin. Dari pas mendarat di bandara juga Upin Ipin terus. Masa saya cakap Melayu. Itu cara untuk bermesra guys. Sah, gua benci sama Rafael. Pelit amat. Aduh. Tapi kalau kau perasan dia daripada dulu lagi memang kedekut dah. Mikir sangat. Bukan Orang Melayu cakap Tak. Sekarang ni kau dengar je cakap aku. Yang aku sebut tu salah. Tapi ya Allah, kau orang seorang ni. Wahai Raka, Atang, Astra Jingga, Gumelar, Natala Jawa. Kau sebut je. Kau sampai bila tak nak belajar sebut tu betul? Kau dah duduk Malaysia berapa lama? Lain. Emang apa bahasa Sunda nah? Gua makan orang Sunda. Wih. Tapi siapa dia nih? Hebat juga ya. Nggak tahu Bisa- dia ini aslinya Indonesia atau Malaysia dia. Kalau pasti kalian juga tahu siapa dia nih kan, Shah Zakarias nih. Sama dia nih orang apa Kalau sebenarnya Malaysia nih, kan guys? kalau Sunda kan gitu. Jawa kan Benar juga. Ya, jadi ya nggak ada yang salah. Aduh. Bang, benarkah kampung dunia runtuh itu ada? Aku pengen... korang ni kenapa? ABCD angkel mutu lagi guys. Upin Ipin. Okey, kalau korang nak tahu kan, aku rasa orang Indonesia tak tahu lagi cerita ni. Upin dan Ipin tu berdasarkan kisah benar. Upin dan Ipin tu dah meninggal. Dan semua cerita ni hanyalah imajinasi opah halusinasi. Sebab opah terlalu merindukan cucu-cucu dia, almarhum arwah cucu-cucu dia, faham tak? Kau orang mana Dulu aku selalu tengok sinetron sampai teringin nak bagi Indo. Okey, dulu waktu aku kecil-kecil aku tengok sinetron, aku rasa macam aku dah power cakap Indonesia kan. Siska, kenapa enggak mau makan? First time pergi Jakarta, first time dengar orang Jakarta cakap, ngau-ngau lu pengen resol? Enggak, gua enggak doyan lah. Jadi sekarang siapa yang mau ditraktirin? Apaan anjay? Apa bang? Pergi ke bulan? Punya istri 5? Atau ada yang lain? Oke, harapan gua untuk 2025 gua bisa bikin jembatan dari Kuala Lumpur langsung ke Jakarta. Supaya gua bisa naik mobil, bisa nyetir langsung ke Jakarta. Dan dekat sepanjang jalan, dekat sepanjang jambatan tu mestilah kena ada
rest area, pom bensin, ruko, sembako, warteg, dan jajan-jajanan supaya kita bisa mampir, isi bensin, makan-makan, dan segala macam. Saya fans berat Tok T. Manalah aku tahu berat Tok T berapa? Berat Tok T itu kenapa? Bang, benarkah kamu? Apa dia ni guys? Ada lagi tak? Manalah aku tahu berat Tok T. Bang, saya fans berat. Berat Tok. Syekh Zakaria ni, ada enggak lagi? Syekh Zakaria ni. Aduh, ada lagi paling last guys. Bang, Indonesia okey tak untuk first time travel? Lah, mestilah. Ramai tanya saya teringin nak pergi travel, tapi bagi saya Indonesia lah tempat yang paling sesuai untuk beginner starts travelling. Murah. Rahsia kenapa saya selalu boleh ulang-alik Malaysia Indonesia? Disebabkan Azgo Trip ni lah. Kau keluar duit tapi kau boleh dapat balik duit kau. Cashback sebanyak 20% tau. Dalam ni banyak platform pembelian dan lebih daripada 300 jenama terkenal yang korang boleh pilih. Macam Agoda, Booking.com, Klook, Trip.com dan macam-macam lagi. Boleh dapat balik cashback kalau kita buat pembelian tiket flight ke hotel ke atau lawatan aktiviti sewaktu percutian nanti. Contoh macam saya dah kumpul-kumpul cashback. Kadang-kadang saya beli tiket flight guna cashback je. Memang jimat. So, apa kata korang download app Azgo Trip dan guna kod saya. Dengan minimum tempahan sebanyak RM40, korang boleh dapat balik RM8 tu. Bang, Indonesia okey tak? RM8 je dapat. Tapi enggak terasa gitu ya. Tapi bagus lah dia ni. Tapi tetap ada cashbacknya. Betul. Walaupun kita udah 3 tahun gitu ya belajar bahasa Indonesia apa semua itu, tetapi Indonesiannya ya Allah guys sangat bagus guys. Bagus. Dia jelas lah. Benar. Ya. Jadi guys, ya ini nggak perlu dibahas panjang ya, sangat respect sama lo. Aku suka. Jadi gimana pendapat kalian dengan culture shock orang Malaysia kali ini ke Indonesia dan juga perkongsian teman-teman kita dengan video-video mereka ini guys ya. Jadi kalau ada video yang kayak gini lagi guys, silahkan kirim kepada kita pengen enjoy untuk lihat ya gimana pengalaman, experience orang antara orang Malaysia ke Indonesia, orang Indonesia ke Malaysia ya. Mana-mana aja yang penting bisa kita lihat. Sebab yang penting ialah untuk kita melihat reaksi mereka untuk pertama kali, untuk itu, untuk ini macam seru banget guys. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini baca ya. Itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just comment below beserta dengan link dan insyaallah kami coba terbaik untuk mensajikan video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.